A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 56 sampai 64. Al-mulku, kekuasaan. Yauma izin, pada hari kiamat, lillah, hanya milik Allah. Yahkumu, dialah Allah yang memberikan hukuman, yang memberikan keputusan. Bainahum, di antara mereka, di antara orang beriman dengan orang kafir. Falladzina amanu, maka adapun orang-orang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh, fi jannatin na'im, di dalam surga Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Yarhamkumullah. Jadi ayat ini melanjutkan ayat sebelumnya tentang kiamat, ya, yaitu yarhamkumullah. Al-mulku yauma izilillah. Kerajaan, kekuasaan itu pada hari kiamat, ya, itu hanya milik Allah. Ya, alam semesta ini hancur lebur. Ya, bumi, gempa, lautan, ya, kedaratan, ya, semua yang hidup ini mati. Baik manusia, ya, binatang, seluruhnya mati. Bahkan jin pun mati pada hari itu. Semuanya mati. Ya. Gunung meletus, ya, bumi gempa, banjir besar, dan seterusnya. Hancur alam semesta ini. Nah, yang berkuasa pada saat itulah hanya Allah. Gak ada yang berkuasa kecuali hanya Allah, yang menentukan segala-galanya, yang memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangsakala sehingga hancur alam semesta ini hanya Allah. Nah, setelah itu, ya, kita mati semua lalu dibangkitkan. Nah, ketika dibangkitkan itu disebut dengan al-mahsyar, padang mahsyar. Ya, dikumpulkan di sebuah tempat namanya padang mahsyar. Setelah itu Allah lah yang berkuasa, yahkumu bainahum. Dialah Allah yang menghukumi, yang memberikan keputusan bainahum, di antara orang mukmin, di antara orang kafir. Allah berikan keputusan. Keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat, keadilan yang hanya milik Allah. Allah lah yang maha adil, yang menentukan segala-galanya. Apakah orang itu bahagia selama-lamanya atau celaka. Jadi diberikan keputusan. Bainahum, di antara mereka itu maksudnya di antara orang beriman dan orang kafir. Jadi keputusannya apa nih? Orang beriman apa, orang kafir apa? Jadi hanya Allah yang memberikan keputusan. Yahkumu bainahum, menghukumi atau memberikan keputusan di antara mereka. Nah, bagaimana orang-orang mukmin? Falladzina amanu, maka adapun orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yang yakin dengan Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan seterusnya, dia beriman. Wa amilus solihati, dan dia beramal soleh, dia buktikan imannya dengan amal soleh. Salat, puasa, zikir, baca Quran, sedekah, infak, wakaf, kurban, haji, umrah, ya, seluruhnya ibadah-ibadah, amal soleh, kebaikan-kebaikan, melakukan kebaikan. Fi jannatin na'im, di dalam surga na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan, surga na'im, ya, surga na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Jadi orang yang beriman. Dan seringkali kita kalau membaca ayat ini selalu dikaitkan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Amanu wa amilus solihat. Jadi kalau beriman saja tidak beramal soleh, belum tentu dapat surga. Ada orang beramal soleh nggak beriman juga tidak akan masuk surga. Orang kafir bisa beramal soleh, bisa dia berbuat baik, ya kan? Tapi tidak beriman, nggak ada landasan iman, nggak dapat surga. Dia beriman tapi dia tidak beramal soleh. Dia percaya kepada Allah, percaya kepada kitab, percaya kepada Nabi, tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak beramal soleh, juga tidak mendapatkan surga naim.
Jadi makanya selalu dikaitkan iman, amal soleh, sholat, zakat, itu dikaitkan tuh, selalu disatukan iman dan amal soleh, nggak bisa dipisahkan. Dalam surah Al-Asr juga begitu kan, wal asri innal insana lafi husn illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Begitu terus tuh, ya kan? Seringkali kita menemukan ayat selalu berkesinambungan iman dan amal soleh. Amal itu perbuatan, solihat kebaikan. Jadi amal yang baik. Baik bukan menurut kita, tapi baik menurut Allah. Baik menurut Allah itu syaratnya ada 3. Niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, tujuannya mencari ridha Allah. Nah, kita untuk mempermudah kita singkat aja, NCT, niat, cara, tujuan. Niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, dan tujuannya mencari ridha Allah. Itu namanya amal soleh. Jadi amal soleh itu bukan amal yang nafsu kita, bukan menurut akal kita, tapi menurut Allah, amal soleh. Ya, jadi niatnya, contoh kita bekerja, mencari nafkah, kita dagang, kita kerja gitu kan. Kalau niatnya karena Allah, caranya sesuai aturan Allah, tidak menipu, tidak zalim, ya tidak riba, ya kan. Ya, kemudian tujuannya mencari ridha Allah, itu ibadah. Walaupun pergi gelap pulang gelap, kalau niat cara tujuannya benar karena Allah, dapat pahala. Itu amal soleh. Ya, jadi amal soleh itu bukan hanya sholat puasa, itu memang benar amal soleh, tapi seluruh kegiatan apapun yang kita lakukan, niat, cara, tujuannya ridho Allah adalah amal soleh. Itulah yang Allah berikan fi jannatin naim, dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, surga naim. Nah, surga ini macam-macam ya, pernah kita jelasin. Ada namanya surga Firdaus, ada surga Aden, surga Darussalam, dan ini namanya surga Naim, Jannatin Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Ya. Bagaimana dengan orang kafir? Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir. Orang yang ingkar, enggak percaya dengan Allah, enggak percaya dengan kitab Al-Qur'an, kitab-kitab Allah, para nabi, enggak percaya dengan hari kiamat, enggak percaya dengan qada dan qadar Allah. Kafir dia, ingkar dia, wa kazzabu, dan dia mendustakan, enggak percaya. Bohong itu, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Mendustakan ayat-ayat kami. Faulaika, mereka itulah. Siapa? Orang yang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat kami. Lahum, bagi mereka, adzabun muhin, hajab yang menghinakan. Yang menghinakan, hina. Ya, dihinakan oleh Allah karena amalnya, karena di dunianya dia kafir. Termasuk sekarang lagi viral itu. Sebenarnya udah lama kejadiannya. Muhammad Kece namanya ya. Itu orang murtad. Dulunya muslim dia, makanya Muhammad, tapi dia murtad. Murtad jadi pendeta. Lalu dia otak-atik di ayat. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus gitu. Astagfirullahaladzim. Terus dia wabarakatuh. Terus apa lagi? Alhamdulillah Yesus, bukan alhamdulillah, alhamdulillah Yesus. Dia ngotak-ngatik Al-Quran. Kemudian katanya kitab-kitab kuning gitu ya. Semua udah lama itu. Tapi memang itulah negeri kita, kadang-kadang tanda kutip kebal hukum. Kok lama banget gitu nggak diproses ya sampai hari ini. Ya, walaupun sudah diminta oleh MUI, oleh NU bahkan ke dia. Itu ini sudah keterlaluan menghina Islam. Ini orang yang wa kazzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami. Wah, dengan seenaknya dia menafsirkan Al-Qur'an. Ya. Auzubillahi minadzalik. Itu kan viral kan? Ramai kan beritanya kan? Sebenarnya udah lama itu kejadian, tapi sampai hari ini belum ditangkap-tangkap ya. Ya, kalau nggak ditangkap juga bahaya nanti itu. Orang bahaya itu ya. Ya, orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat kami. Jadi termasuk mendustakan ayat kami itu nggak percaya dengan Al-Qur'an, nggak percaya dengan hadis, nggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kazzabu bi ayatina, mendustakan. Artinya mendustakan ini nggak percaya. Ya, itu semuanya bohong. Bohong semua itu, Quran tuh bohong, hadis tuh bohong. Wah, itu. Wa kazzabu bi ayatina. Maka di akhirat dia nanti faulaika
Mereka itu, siapa mereka itu? Orang kafir dan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Yang gak percaya dengan Al-Quran, gak percaya dengan hadis. Ya, mereka itulah azabun muhin, azab yang menghinakan. Jadi azab menghinakan itu apa? Ya itulah siksa neraka jahanam. Ya, mendapatkan siksaan yang pedih. Jadi orang-orang yang hina di akhirat itu adalah orang kafir. Ya, walaupun dia di dunia ini jabatannya tinggi, uangnya banyak, ya kan, hidupnya terkenal, hebat, tapi semuanya dihinakan oleh Allah. Contoh yang punya jabatan tinggi, Fir'aun, itu kan tinggi jabatannya, raja, diraja, dihinakan oleh Allah. Yang banyak harta, Qarun, dihinakan oleh Allah. Ya, yang terkenal lah Abu Lahab. Itu Abu Lahab terkenal banget, bahkan saking terkenalnya namanya diabadikan dalam Al-Quran. Surah Al-Lahab kan, tabat yada abi lahabi wa tab. Nah itu makanya terkenal dia, sampai kiamat terkenal dia. Terkenal apa? Terkenal dihinakan oleh Allah. Terkenal jeleknya, bukan terkenal bagusnya. Ya itu. Jadi kemuliaan seseorang itu bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, bukan karena terkenalnya, tapi karena imannya dan amal solehnya. Nah, mereka itulah lahum azabum muhin. Jadi dua ayat ini, ayat 56 sampai 57 ini tentang bagaimana Allah memisahkan orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman mendapatkan surga yang penuh kenikmatan, orang kafir mendapatkan siksaan yang menghinakan. Yaitu apa? Neraka jahanam. Allah Akbar. Walladzina hajaru fi sabilillah. Ini sudah judul baru nih. Ini kalau kita baca Al-Quran ketemu ain, berarti ini sudah selesai judulnya, gitu kan. Kalau baca buku itu paragraf baru lagi, paragraf baru lagi. Ya, walaupun masih ada kaitannya munasabah ayat dengan ayat sebelumnya, tapi ini sudah judul baru. Walladzina hajaru fi sabilillah. Dan orang-orang yang berhijrah. Nah, hijrah ini artinya berpindah. Kalau di zaman Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah, hijrah. Kalau hijrah makna itu, hijrah maknawiyah adalah hijrah berubah dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari kebodohan menjadi kecerdasan, dari malas jadi rajin ibadah, dari pelit jadi dermawan. Itu hijrah tuh. Itu hijrah maknawiyah. Kalau zaman Nabi hijrah makaniyah, tempat. Fi sabilillah, di jalan Allah. Ya, jalan Allah itu maksudnya bisa jadi dia berjihad fi sabilillah. Ya. Summa qutilu, kemudian terbunuh. Artinya dia meninggal dalam keadaan berhijrah itu, atau meninggal dalam keadaan fi sabilillah, di jalan Allah, berperang membela agama Allah. Au matu, atau mereka mati, ya mati ya. Mati itu sebenarnya meninggal dalam keadaan syahid. La yarzuqannahumullah, lam ketemu nun. Nah, ini dua-duanya nih. Pasti Allah sungguh. Nah, itu gimana tuh? Pasti sungguh Allah akan memberikan rezeki, rizqan hasanan, dengan rezeki yang baik. Apa itu rezeki yang baik? Al-jannah, itu surga. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lahuwa, dialah sungguh Allah, khairur razikin, sebaik-baiknya yang memberikan rezeki. Ya. Jadi ayat yang ke-58 ini Allah menjelaskan tentang orang-orang yang berhijrah. Ya, la hijrata ba'da fatu Mekah, kata Nabi. Tidak ada hijrah setelah kemerdekaan kota Mekah, ya, kecuali illa niyatun wa jihadun, kecuali niat dan jihad. Jadi hijrah itu di zaman Nabi itu Mekah ke Madinah. Nah, setelah Mekah itu merdeka, nggak ada lagi hijrah tempat. Nah, sekarang hijrah apa? Namanya hijrah makaniyah, ya, hijrah maknawiyah sekarang. Maknawi ini hijrah makna. Itu maknanya hijrah itu berpindah, ya, minal jahiliyah kepada kecerdasan,
dari kesyirikan kepada tauhid, ya kan? Dari kebodohan menjadi kecerdasan, dari kemalasan jadi rajin, dari bakhil jadi dermawan. Itu hijrah tuh. Hijrah. Dan ini dalam sebuah ungkapan Rasulullah, walaupun diperdebatkan hadisnya, tapi paling tidak ini mengingatkan kepada kita. Ada 3 kategori orang. Jadi 3 ini, ada yang beruntung, ada yang rugi, ada yang celaka. Yang beruntung, man kana yaumu khairan min amsihi fawarabihun. Ini orang yang berhijrah nih. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ya, hari ini lebih baik daripada kemarin, dialah orang yang beruntung, orang yang hijrah, orang yang sukses. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Jadi terjadi peningkatan, imannya meningkat, ibadahnya meningkat, akhlaknya meningkat. Akhirnya rezekinya meningkat terus, maka itulah orang yang beruntung, orang yang sukses. Yang kedua, kategori yang kedua, man kana yaumu misla amsi fawa khasirun. Siapa orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Sama ini artinya tidak ada peningkatan, sama. Imannya seperti biasa, ibadahnya tidak ada peningkatan, akhlaknya, rezekinya. Ini khosir, rugi dia. Kenapa disebut rugi? Karena umurnya bertambah, tapi tidak ada penambahan iman, tidak ada penambahan ibadah, nggak ada peningkatan, maka rugi dia. Apalagi man kana yaumu syarran min amsi, siapa orang yang hari ini lebih buruk daripada kemarin. Lebih buruk ini artinya lebih rendah lagi. Dulunya rajin jadi malas, dulunya dermawan jadi pelit. Nah, ini terjadi penurunan, mal'unun, celaka, dilaknat, dapat murka Allah, nauzubillahi min. Nah, jadi orang yang berhijrah adalah orang yang berubah lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Walladzina hajaru fi sabilillah, hijrahnya di jalan Allah, berpindah di jalan Allah. Ya, jalan Allah ini artinya di jalan yang Allah ridha. Ya, membela agama Allah, berperang membela agama Allah. Fisabilillah ini maknanya luas. Kalau zaman Nabi perang, ya. Kalau zaman sekarang di Indonesia ini dakwah, itu namanya amar ma'ruf nahi munkar, jalan Allah. Menuntut ilmu, ngaji ini jalan Allah nih. Fisabilillah. Bekerja, mencari nafkah, itu fisabilillah. Ya. Thalabul halal wa jihadun fisabilillah. Mencari rezeki yang halal itu jihad di jalan Allah. Di zaman yang susah kayak begini, tapi kita masih rezeki yang halal kita cari, itu namanya jihad. Jadi jihad itu maknanya luas. Ya, bisa berperang, bisa menuntut ilmu, bisa mencari nafkah yang halal tentunya. Nah, itu namanya jihad fi sabilillah. Melawan hawa nafsu itu juga jihad. Nafsu dalam diri kita itu ya. Ketika Rasulullah SAW pulang perang Badar, ya, Rasulullah mengatakan kita baru saja pulang dari jihad yang kecil, jihad asghar ila jihad akbar, kepada jihad yang besar. Ya Rasul, kita ini berperang melawan orang kafir, perang yang luar biasa, perang Badar. Kenapa disebut jihad kecil? Musuhnya nyata, kelihatan. Kita akan melawan musuh yang nggak kelihatan. Jihad yang besar, apa itu? Jihadun nafsi, melawan hawa nafsu dalam diri kita. Jadi nggak kelihatan kan, melawan diri kita, itu jihad. Jadi jihad itu mana luas ya. Jihad menuntut ilmu, jihad mencari nafkah, jihad berperang, jihad melawan hawa nafsu. Summa kutilu, kemudian dibunuh dia, terbunuh dia. Au matu, atau mati dia. Nah, ini berarti jihadnya dalam keadaan membela agama Allah. Makasih ya Kak ya. Membela agama Allah, dia mati. Ya, di Palestina, di Suriah, di Afgan. Ya, sekarang alhamdulillah ya, Afghanistan sudah dikuasai oleh Taliban. Ya, Taliban. Di banyak tuh, di Bogor banyak Taliban, talinya ban. Itu luar biasa tuh, alhamdulillah. Jadi kan orang kan sekarang kan tercengang kan, oh dulu Taliban katanya teroris. Sekarang menang, yang teroris itu siapa sebenarnya? Kan ketakutan kan. Ya. Dulu Soviet, ya kan, kemudian Amerika kan hampir 20 tahun tuh. Itu menghabiskan uang lebih dari 14.000 triliun itu Amerika tuh.
nggak dapat apa-apa. Bahkan ya mobil-mobilnya, pesawat-pesawatnya, tank-tanknya itu ya jadi milik Taliban akhirnya sekarang. Ya Allah ya Rabbana. Itu. Nah, sekarang Taliban tuh ternyata sudah di negara lagi kan, ya, negara Islam. Negara Islam, Uni Emirat Afghanistan, Uni Islam. Mudah-mudahan bisa damai dan sejahtera Afghanistan dengan Talibannya. Allah Akbar. Nah, itu ya, mati itu ya, terbunuh dia. Kemudian apa yang Allah berikan? La yarzuqannahumullahu rizqan hasanah. Pasti Allah berikan rezeki kepada mereka, kepada orang yang mati itu apa? Rizqan hasanah, rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu apa? Al jannah, surga. Ya, rezeki surganya Allah. Wa innallaha wa khairur razidan, sesungguhnya Allah adalah sungguh dia Allah. Ya, sebaik-baiknya pemberi rezeki itu hanya Allah. Kita yakin sebaiknya pemberi rezeki itu hanya Allah. Orang yang mati syahid itu di surga udah menikmati. Dalam sebuah hadis itu dia sudah menjadi berkeliling kemana-mana menikmati seperti burung ya, menikmati kehidupan yang nikmat. Bahkan ketika ditanya dalam sebuah hadis yang orang-orang mati syahid nih yang ada di diberikan rezeki surga itu, ya kenikmatan surga, ya taman surga. Apa yang kamu minta hai para syuhada? Saya minta ya Allah kembali ke dunia, hidupkan saya, lalu saya mati dalam keadaan syahid lagi. Wah Allah, sampai begitu. Orang-orang yang meninggal syahid itu begitu, pengen hidup lagi di dunia, ingin mati syahid lagi. Kenapa? Karena kenikmatannya enggak tertandingi. Ya, ini belum masuk surga. Baru di alam barzah sudah menikmati kenikmatan surga bagi orang-orang yang mati syahid. Gitu ya. Ya Allah akbar. Rizqan hasanah, rezeki yang sangat baik. Ini ayat 58. Kemudian ayat 59. La yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa innallaha alimun halim. La yudkhilannahum, pasti sungguh Allah akan memasukkan mereka ini. Siapa orang yang hijrah tadi? Orang yang di jalan Allah, orang yang meninggal dalam keadaan syahid, mudkhalan yardawun, pasti masuk ke tempat yang Allah ridhoi. Jadi masuk ke tempat yang Allah ridhoi, yang disebut dengan radhiyallahu anhum wa radu anhu di dalam surah Al-Bayyinah itu kan. Ya, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridho, mereka pun ridho. Jadi saling ridho tuh. Allah ridho dan mereka pun ridho dengan kenikmatan yang Allah berikan. Itulah al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berhijrah, orang yang berjihad, orang yang mati keadaan jihad itu diberikan tempat yang Allah ridhoi. Wa innallaha alimun halim, dan sesungguhnya Allah pasti maha mengetahui lagi maha baik. Halim, maha baik, maha santun, penyantun. Ya. Ini ayat yang ke-59, masih berkaitan ayat yang ke-58, yaitu orang-orang yang berhijrah, orang yang berjihad, Allah tempatkan ke dalam tempat yang Allah ridhai, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa man 'aqaba misli ma uqiba bihi summa bughi 'alaihi la yansurannahu Allah innallaha 'afuwun ghafur. Ya, dzalika, demikianlah, wa man 'aqaba, siapa orang yang membalas, bimisli, dengan yang semisalnya, ma apa-apa, ukiba, yang telah ditimpakan bi kepadanya, summa bugiya, kemudian dia dizalimi, la yansurannahullah, sungguh pasti Allah menolongnya. Ya. Jadi ayat yang ke-60 ini sebelum kita jelasin ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat ini. Dari Muqatil menjelaskan bahwa suatu ketika rombongan para sahabat muslim, ya para sahabat yang diutus Rasulullah, berjumpa dengan orang-orang kafir musyrikin pada tanggal 2 hari ya sebelum sebelum selesai bulan Muharram. Jadi tanggal 26 lah, ya 2 hari sebelum selesai bulan Muharram, tanggal 26 Muharram.
Lalu orang-orang kafir ini mengatakan, serbulah, seranglah para sahabat Muhammad, sebab mereka mengharamkan berperang di bulan Muharram. Ya kan? Para sahabat mengingatkan agar kaum musyrikin jangan berperang di bulan haram ini, di bulan Muharram ini. Mereka ngotot, mereka menolak. Apa yang terjadi? Orang-orang kafir ini menyerang orang-orang Islam. Tapi apa yang terjadi? Kaum muslimin namanya lu jual gua beli ya. Lu jual gua beli, ini terpaksa ini, walaupun ini bulan haram, bulan diharamkan berperang, tapi kan kita nggak boleh diam karena diserang kan. Nggak boleh diam tuh para sahabat, tidak diam, melawan orang-orang kafir. Apa yang terjadi? Orang-orang kafir kalah dalam peperangan itu ya, mendapatkan kemenangan kaum muslimin pada saat itu. Maka turunlah ayat ini. Turun ayat 60 ini akibat dari peristiwa orang kafir ngotot berperang di bulan haram, di bulan Muharram waktu itu ya, padahal bulan yang diharamkan untuk berperang. Jadi ada 4 bulan kan yang disebut Arbatun Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan haram, 4 bulan mulia yang diharapkan berpuasa. Jadi 4 bulan ini Pak, kita disunahkan berpuasa. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab itu disunahkan berpuasa. Yang disunahkan berpuasa. Ada yang puasanya 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 10 hari, boleh silahkan. Kemarin ya, kemarin tanggal Asyura tuh 10 Muharram, nah itu sunnahnya. Yukaffiru sanatan madiyatan, siapa orang yang puasa di hari Asyura 10 Muharram, Allah akan menghapus dosanya selama 1 tahun yang lalu. Nah itu. Nah bulan itu diharamkan berpuasa tuh. Nah ngotot orang kafir tetap berperang, tapi akhirnya Allah menangkan. Dzalika wa man aqaba misli, demikianlah siapa orang yang membalas dengan yang serupa, ma'uqiba, apa-apa yang ditimpakan kepadanya, summa bugi alaihi. Nah kan jadi gini kan, jadi orang dizolimi nih, disakiti, lalu kita balas dengan yang serupa, kita balas dengan yang serupa, itu boleh kan? Ya, ma'uqiba, yang telah ditimpakan kepada dia, summa bugi, kemudian dia dizolimi, dia ya dizolimi lagi ya kan, apalagi di bulan Muharram tadi kan dizolimi lagi, padahal nggak boleh berperang tapi tetap dia ngotot orang kafir. La yansurannahullah, pasti Allah akan menolong dia, pasti Allah akan menolongnya ya, Allah pasti menolong orang-orang yang dizolimi ya. Innallaha la'afun ghafur, sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampu. Jadi dua nih Allah katakan, Afuun Ghafur. Allahumma innaka afuun karim. Itu bisa doa ketika bulan Ramadan ya, untuk mendapatkan Lailatul Qadar kan. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Afuun Ghafur sebenarnya sama, maha pengampun, maha pemaaf. Dzalika, demikianlah ya, demikian apa? Demikianlah pertolongan Allah, bi annallah, sesungguhnya Allah, yulijul laila, dialah Allah yang memasukkan malam, fin nahari, pada siang, wa yulijun nahara fil laili, dan dialah Allah yang memasukkan siang di dalam malam, wa annallaha, dan sesungguhnya Allah sami'um basir, maha mendengar lagi maha melihat. Ini ayat ini dijelaskan di dalam ayat ayat kulillahu malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanjibu mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha innaka ala kulli syai'in qadir. Tujilubul laila fin nahari wa julubun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayit. Ini sama kan ya? Jadi bunyinya sama tuh di ayat surah Ali Imran kalau nggak salah itu. Dalam surah Ali Imran bahwa kekuasaan itu milik Allah. Allah lah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Allah la yulijul lail, Allah lah yang memasukkan malam ke dalam siang. Allah yang memasukkan siang ke dalam malam. Jadi artinya Allah yang merubah, mengganti. Kapan siang, kapan malam, terjadi peredaran matahari, peredaran bumi, peredaran bulan.
pergantian siang malam, Allah yang berkuasa untuk menjadikan itu. Menjadikan setiap hari malam terus mudah bagi Allah. Setiap hari siang terus mudah bagi Allah. Ya. Nah, Allah yang menggantikan 7 laila fin nahari wa yujun nahara fil lail. Jadi Allah lah. Wa annallaha sami'un basir, dan bahwasanya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi apapun yang Allah lakukan itu Allah Maha tahu, Maha mendengar, Allah tahu, Maha melihat. Ya. Jadi Allah yang berkuasa, seseorang itu berkuasa. Allah yang berkuasa ya menciptakan alam semesta ini, merubah alam ini, mengganti siang malam, malam siang, yuju laila fin nahari. Ya, wa yulijun nahara fil lail. Kemudian ayat yang ke-62. Zalika, demikianlah, bi annallaha, sesungguhnya Allah, wal haqqu, dialah Allah yang hak, yang benar, yang benar harus disembah hanya Allah. Wa annallaha wa anna ma yad'una, dan sesungguhnya apa yang mereka sembah min duni, selain Dia, wal batil, adalah batil. Jadi kalau ada orang menyembah selain Allah adalah batil, menyimpang, sesat. Wa annallaha, dan bahwasanya Allah, wal aliyul kabir, dialah Allah maha tinggi lagi maha besar. Coba perhatikan ayat 60 ya, 61 dan 62. Kalimat awalnya sama dan kalimat akhirnya Asmaul Husna. Inilah indahnya Al-Qur'an. Coba lihat. Zalika, zalika, zalika semua kan? Dengan ayat 60 zalika, ayat 61 zalika, ayat 62 zalika. Kemudian di ujung ayatnya Asmaul Husna. Innallaha afuwun ghafur 60. Ayat 61 Annallahu sami'um basir. 62 Annallahu aliyul kabir. Itu semuanya Asmaul Husna tuh. Kalau 60 afuwun ghafur, kalau 61 sami'um basir, 62 aliyul kabir. Itu semuanya Asmaul Husna. Makanya dalam sebuah hadis Bukhari, siapa orang yang menghafal Asmaul Husna lalu dia memahami maknanya, maka Allah karuniakan surga untuknya. Makanya jamaah Nurul Jihad ini hafal semua Asmaul Husna ya. Hafal ya. Hafal Ustaz. Cuma 99 nama. Masa ya orang sekampung Dumek ini yang jumlahnya lebih dari 200 orang hafal, kita lebih dari 500 kali ya. Hafal tuh rumah-rumahnya di mana gitu kan ya. Kalau kita kondangan nih yang datang nih berapa orang, ratus orang, kenal itu. Itu ratusan orang. Ini nama Allah cuma 99 nama. Masa nggak hafal-hafal? Kalah sama nenek-nenek ya, hafal. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salam, Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar, Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim. Ya kan, dan seterusnya kan? Nah, itu namanya Asmaul Husna. Ujung-ujungnya ayatnya Asmaul Husna semua nih. Ya kan? Afuwun Ghafur, Sami'un Basir, Aliyul Kabir. Jadi ayat 62 ini apa maksudnya? Demikianlah pertolongan Allah. Demikianlah kebesaran dan kekuasaan Allah, bahwasanya Dialah Allah yang berhak untuk disembah. Setelah Allah menjelaskan tadi tentang orang yang dizolimi, disakiti, Allah akan tolong. Kemudian ayat yang ke-61 Allah yang mengganti siang dan malam, pergantian siang dan malam. Kemudian ayat 62 Dialah Allah yang berhak, yang layak disembah oleh kita. Dialah wal haq, Dialah hak. Hak ini adalah yang benar untuk disembah. Ya, jadi orang yang menyembah selain Allah min duni wal batil, yang menyembah selain Allah adalah batil. Batil ini adalah sia-sia, menyimpang, ya, tidak diterima oleh Allah. Siapapun dia yang menyembah selain Allah adalah batil. Menyembah Yesus kah, menyembah patung kah, menyembah berhala, menyembah nafsu. Bahkan sekarang ada agama baru, menyembah setan. Jadi agama setan. Jadi yang dia sembah setan. Udah lebih parah lagi nih ya. Terang-terangan nih menyembahnya siapa? Menyembah setan. Agama setan namanya. Auzubillahi min dzalik. Ada lagi orang yang enggak percaya Tuhan, ateis namanya. Ateis ini orang yang tidak percaya
Tuhan sama sekali. Nauzubillahi min dzalik. Lebih parah lagi itu ya. Ada yang menyembah setan, ada yang menyembah nafsu, ada yang enggak menyembah siapa-siapa, enggak percaya Tuhan pokoknya. Kemudian ayat 63. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i maa'a. Alam tara, apakah engkau tidak melihat annallaha, bahwasanya Allah anzala, dialah Allah telah menurunkan minas samaa'i, dari langit, ma'an, air, maksudnya adalah air hujan. Fatusbil ardu, lalu dia menjadikan bumi muhdara, ini menjadi hijau ya, dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, berbagai macam tanaman-tanaman, buah-buahan, jadi hijau. Yang tadi kering jadi hijau. Innallaha, sesungguhnya Allah, latifun khabir, dialah Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Latif, maha lembut, baik banget Allah itu. Khabir, lagi maha mengetahui, dengan ketelitiannya Allah tahu. Sekecil apapun, sedetail apapun Allah maha tahu. Khabir. Jadi ayat 63 ini Allah menjelaskan bagaimana ya Allah menurunkan air dari hujan, air dari langit, yaitu berupa hujan ya. Air dari langit yaitu ma'an, air hujan Allah turunkan kan? Yaitu kan itu berproses ya, dari proses matahari menyedot, lalu disimpan di awan, menyedot air di lautan, menyedot air di kali dan semuanya. Kemudian setelah itu Allah turunkan, lewat proses itu Allah turunkan dari awan itu hujan ya, di tempat-tempat yang Allah sudah kehendaki ya, ya. Masya Allah. Lalu apa yang terjadi? Turunnya hujan itu ya, semua yang ada di dunia ini menjadi hidup ya, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, akhirnya dinikmati oleh hewan, oleh manusia ya. Muhdara ini ada hijau, yang tadi kering menjadi hijau ya, kering kerontang, rumput-rumputan, dengan turunnya hujan menjadi hijau, tumbuh subur. Muhdara ya. Apalagi di negeri kita ini, negeri yang khatulistiwa, yang hujannya itu stabil, beda dengan negara-negara yang musimnya itu banyak. Ada musim hujan, ada musim kemarau, ada musim semi, ada musim gugur, ada musim salju. Wow, macam-macam soal musimnya tuh. Kita cuma 2 doang. Ya, tapi kalau orang kita banyak sebenarnya. Ada musim rambutan, ada musim duren, ada musim mangga ya, ada musim duku ya. Itu bukan musim, Pak. Musimnya cuma 2 maksudnya, hujan dan kemarau aja. Negara-negara lain itu musimnya banyak banget. Makanya ya tidak seindah kita. Negeri kita ini musimnya Masya Allah ya, hanya 2 aja ya, musim hujan dan kemarau ya. Tapi kalau sekarang musimnya nggak jelas, kadang-kadang kemarau, kadang-kadang hujan. Kalau dulu kan ketahuan nih, bulan ini nih biasanya hujan. Sekarang mah enggak. Kadang-kadang mah panas ya. Ya kenapa bisa begini? Karena ulah manusia. Karena alam udah nggak stabil. Karena banyaknya gunung, daratan, hutan-hutan digunduli, akhirnya jadi musimnya tuh nggak teratur lagi. Yarhamkumullah. Kemudian banyak gedung-gedung bertingkat, rumah-rumah kaca. Aduh, makanya tidak stabil. Dulu kan stabil ya, zaman dulu kita masih kecil-kecil tuh, nih musim hujan nih 6 bulan nih musim panas nih 6 bulan tuh stabil. Sekarang mah enggak jelas, kadang hujan, kadang panas. Ya Allah ya Rabbana. Tapi semuanya adalah ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kesalahan manusia, bukan Allah. Jadi manusia yang salah. Banyak dosanya, menghancurkan alam ini. Nah, jadi ujung ayatnya juga Asmaul Husna juga. Nah ini, Latifun Khabir, dialah maha lembut, maha sayang lembut. Allah itu maha lembut, lagi maha mengetahui. Saking lembutnya Allah itu kasih semua rezeki kepada seluruh makhluknya. Ya, seandainya ya dunia ini berharga bagi Allah, orang kafir nggak ada yang bisa menikmati, nggak ada yang dapat rezeki, nggak ada. Tapi kan dunia ini seperti bumi ini seperti
seperti nyamuk gak ada harganya, seperti semut gak ada harganya. Ya. Yang terakhir ayat 64. Setelah Allah menjelaskan tentang air hujan, turunnya hujan, makanya Allah menjelaskan tentang kekuasaan Allah di ujung ayat ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya, bagi Allah, milik Allah lah. Ma apa-apa fis samawati yang ada di langit, 7 lapis langit semuanya adalah milik Allah. Wa ma fil ardi dan apa-apa yang ada di bumi ini. Di bumi ini apa ya? Seluruhnya di bumi ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di 7 lapis bumi ini milik Allah. 7 lapis langit milik Allah, 7 lapis bumi milik Allah. Semuanya adalah dalam genggaman kekuasaan Allah. Dalam kekuasaan Allah, dalam kebesaran Allah. Semuanya adalah milik Allah. Lahu ma fis samawati wa fil ardh. Ini yang kita baca dalam surah Al-Baqarah dalam ayat kursi kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wal 'aliyyul 'azim. Nah, itu kan. Nah, sama kan? Nah, jadi indah banget Al-Qur'an itu ternyata kalau baca tuh ternyata ada ayat-ayat yang sama. Ya, ayat-ayat yang sama. Ini sama dengan surah yang kita baca tuh ayat kursi kan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Cuma kalau di ayat kursi itu nanti Allah jelaskan tentang bahwasanya kekuasaan Allah itu ya, dan Allah menjelaskan tentang yang di atas arasnya Allah. Ya, dan ada yang diberikan oleh Allah izinnya biiznihi. Jadi yang memberikan syafaat. Jadi kita nanti di padang mahsyar ingin dapat syafaat. Siapa yang memberikan syafaat? Yaitu yang dapat izin Allah. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat dijamin masuk surga. Tuh. Makanya jangan lupa tuh Pak. Setiap habis sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, baca ayat kursi. Kenapa? Jaminan Rasulullah, siapa yang baca ayat kursi setelah sholat, maka dijamin dia masuk surga. Tidak ada yang menghalangi yang masuk surga adalah kecuali kematian. Kalau mati surga, itu ayat kursi. Mau tidur, ayat kursi, ya kan? Berangkat mau kemana-mana, naik motor, naik mobil, naik sepeda, naik pesawat, ayat kursi. Allah lindungi kita, ayat kursi ini. Ya, ayat kursi ini. Ini sering dibaca oleh para calon-calon ya anggota DPR. Kenapa? Karena ingin dapat kursi dia. Setelah dapat kursi lupa dengan ayatnya. Nah, ini parah nih ya. Lagi belum dapat kursi, rajin baca ayat kursi, kursinya dapat, lupa dengan ayatnya. Nauzubillahi min dzalik. Wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Dan sesungguhnya Allah lahuwa, dialah Allah, sungguh Allah dia al-ghani, maha kaya, al-hamid, maha terpuji. Jadi kalau kita ingin kaya, dekati Allah maha kaya. Kalau kita ingin dapat kedudukan tinggi, dekati Allah yang maha terpuji. Ya. Nah, itu Al-Hamid, Al-Ghani, Al-Hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Ini. Makanya hari ini kita baca banyak sekali Asmaul Husna kan ya. Banyak sekali kalau dihitung-hitung dari ayat-ayat kita ini banyak sekali ini kan. Ya, Aliyul Halim, Alimun Halim, Afuun Ghafur, Sami'um Basir, Aliyul Kabir, Latifun Khabir, Ghaniyul Hamid. Nah, jadi dari ayat-ayat kita baca ini hari ini banyak banget Asmaul Husna. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman dan kita bisa mengamalkan ayat-ayat yang kita baca hari ini. Allahumma arhamna bil Qur'an, ya Allah rahmati kami dengan Al-Qur'an. Berikan kami syafaat dengan Al-Qur'an ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian pembahasan ayat 56 sampai 64. Insyaallah minggu depan ayat 65. Insyaallah Allah panjangkan umur, kita dapat mengaji lagi minggu depan ayat 65. Bi barakati wa karamati wal mujud suratul Fatihah.